Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Akbar, NIM 90200117070. Jadi video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas final pada mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public relation dan perannya dalam bisnis. Jadi sebelum kita lanjut, baiknya kita mengetahui pengertian dari beberapa ahli. Apa sih itu public relation? Jadi menurut J.C. Seidel, public relation adalah proses yang terus-menerus dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari pelanggannya, para pekerjanya, dan masyarakat luas ke dalam dengan mengadakan analisis dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. Jadi itu menurut J.C. Seidel. Sedangkan menurut W. Emerson Reck, public relation adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, pelayanan, dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan jasa baik dari mereka. Sedangkan pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan, dan sikap itu adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. Jadi itu menurut para ahli. Jadi ada pengertian khusus juga dan pengertian umum. Jadi pengertian khusus public relation adalah fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik, melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani niat publik, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak dalam komunikasi sebagai alat utama. Jadi setelah kita mengetahui apa itu pengertian public relation, kita juga harus mengetahui tujuan dari public relation tersebut. Jadi tujuan paling utama dari public relation adalah untuk mempengaruhi perilaku orang dengan secara individu ataupun juga kelompok di saat saling berhubungan dengan melalui dialog di antara semua golongan, yang mana persepsi, sikap, serta juga opininya sangat penting terhadap suatu kesuksesan pada suatu perusahaan. Menurut Rosadi Ruslan 2001, tujuan dari public relation ialah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh dan mengembangkan citra suatu perusahaan yang positif untuk publik eksternal maupun juga masyarakat serta juga konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya rasa saling pengertian di antara publik sasaran dengan suatu perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan juga sinergi fungsi suatu pemasaran dengan adanya public relation. 4. Efektif di dalam membangun pengenalan merek serta juga pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Jadi setelah kita mengetahui dari tujuan public relation itu sendiri, kita juga harus mengetahui fungsi public relation. Menurut Maria, public relation adalah salah satu bagian dari satu nafas yang sama di dalam suatu organisasi tersebut, serta juga harus memberi identitas organisasinya dengan tepat serta juga benar, dan juga mampu untuk mengkomunikasikannya sehingga publik tersebut menaruh kepercayaan serta juga memiliki pengertian yang jelas serta benar terhadap suatu organisasi tersebut. Hal ini hanya sekedar memberikan gambaran mengenai fungsi public relation, yakni sebagai berikut. Jadi saya akan sebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah kegiatan yang bertujuan ialah untuk memperoleh itikat baik, kepercayaan, dan saling adanya pengertian serta citra yang baik dari publik atau juga masyarakat pada umumnya. Yang kedua, mempunyai sasaran untuk dapat menciptakan opini publik yang dapat diterima serta juga dapat menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, unsur penting di dalam manajemen agar dapat mencapai tujuan yang spesifik dengan sesuai harapan publik, namun tetapi merupakan keikhlasan suatu organisasi atau juga perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi tersebut mempunyai warna, budaya, citra, suasana yang kondusif serta juga menyenangkan, kinerja meningkat serta produktivitas dapat dicapai dengan optimal. Setelah kita mengetahui fungsi public relation,
kita juga harus mengetahui peran dari public relation itu sendiri. Jadi yang pertama, peran dari public relation adalah membina hubungan ke dalam. Seorang public relation memiliki peran untuk membina hubungan ke dalam atau bisa dikenal dengan istilah internal public relation. Publik internal merupakan publik yang terdiri atas orang yang merupakan bagian dari perusahaan secara fungsional, memiliki tugas, hak kewajiban, dan pekerjaan tertentu. Public relation harus dapat melakukan identifikasi terhadap hal yang dapat menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan sebelum suatu kebijakan dijalankan dan disamping kepada publik atau masyarakat umum. Yang kedua, membina hubungan keluar. Seorang public relation yang profesional harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak luar atau publik eksternal ini merupakan masyarakat yang berada di luar organisasi, baik yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut ataupun dengan yang diharapkan akan berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, public relation sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli di sini berarti seorang public relation yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang tinggi diharapkan dapat memberikan solusi dan menjalankan solusi tersebut sebagai upaya penyelesaian masalah hubungan dengan publik, baik eksternal maupun internal. Yang keempat adalah public relation sebagai fasilitator komunikasi. Seorang public relation juga memiliki peran sebagai komunikator dan mediator yang membantu pihak manajemen untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan dari perusahaan oleh publiknya. Seorang public relation juga diharapkan harus mampu menjelaskan kembali tentang keinginan, kebijakan, dan harapan perusahaan kepada pihak layak atau publiknya. Dari komunikasi timbal balik tersebut diharapkan akan menciptakan hubungan yang saling pengertian, saling mempercayai, saling menghargai, serta bertoleransi antara kedua belah pihak. Yang kelima, public relation sebagai fasilitator pemecah masalah. Peran ini sebenarnya merupakan peran dari tim manajemen di mana public relation juga berperan untuk membantu pimpinan perusahaan sebagai penasehat dan konsultan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi berbagai persoalan dan krisis yang sedang dihadapi secara rasional dan profesional. Keenam atau yang terakhir, public relation sebagai teknisi komunikasi. Public relation yang merupakan bagian dari teknik komunikasi dua arah juga harus mampu mengetahui timbal balik, yaitu tentang bagaimana dampak baik terhadap reputasi dan citra perusahaan atau sebaiknya malah menjadi negatif. Akibatnya malah kurang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Mungkin itulah presentasi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan wallal muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.